3. Terkejut. Aku senyum-senyum sendiri, mengingat pertemuanku dengan Radit di supermarket tadi sore. Saat dia meminta nomor ponselku, aku dengan senang hati langsung memberikannya. Aku merasa seperti kembali pada masa di mana aku dan Radit sangat bahagia dengan hubungan yang kami bina. Anganku akhirnya terbang dan melambung tinggi, mengingat saat kami masih memakai seragam putih biru. Malam minggu nanti, aku ke rumahmu ya yuk. Mau apa? Pengen berdua aja dengan kamu. Ngapel pacar. Kamu berani? Kamu gak takut sama papaku? Kenapa harus takut? Niatku kan baik. Jumpain pacar. Coba aja kalau berani ngaku di depan papa kalau kita pacaran. Bisa berabe. Jangan sampai papa tahu deh. Memangnya kenapa? Papa kamu gak setuju ya kita pacaran? Iya, jelas gak setuju. Papa selalu ngingetin gak boleh pacaran. Harus fokus belajar. Karena menurut papa, kalau anak sekolah udah tahu pacaran, pasti terbengkalai dengan sebelajaran sekolah. Tapi sebenarnya, menurut aku enggak sih. Asalkan kita bisa menempatkan diri. Timenya belajar ya belajar. Enggak terpengaruh dengan hal-hal lain. Kalau menurut kamu gimana? Radit tampak serius mendengar penjelasan panjang lebar dariku kala itu di taman sekolah ketika jam istirahat. Bagiku, pacaran denganmu membawa keberuntungan. Aku makin giat belajar karena malu dong dapat nilai rendah di depan pacar. Masa sih? Yang benar. Iya dong, ayunan hatiku. Aku menjulurkan lidah di depannya. Tapi suka tuh. Kelihatan deh dari pipinya. Langsung merah merona. Apaan sih? Udah ah, aku mau masuk kelas. Bye. Aku pun meninggalkan Radit sendirian. Tunggu aku ya, nanti kita pulang bareng. Aku masih mendengar teriakan Radit, tetapi aku tidak menyahutnya. Lamunanku tentang Radit akhirnya buyar saat ponselku berdering. Aku membuka benda pintar itu. Ada panggilan masuk dari nomor yang tidak aku kenal. Selama ini, aku tidak pernah menjawab telepon yang nomornya tidak tersimpan. Aku tetap tidak mengangkat telepon tersebut, walaupun sudah beberapa kali mengeluarkan suara. Mungkin karena aku tidak memberikan respon, notifikasi pesan masuk pun bergetar. Tolong angkat teleponku dong. Ini aku, Radit. Oh my god, ternyata Radit yang menelponku. Aku segera mengetik balasan lalu mengirimnya. Oke. Aku merasa bahagia karena akan berbincang dengan mantan kekasihku. Radit akhirnya kembali menelpon. Halo, aku menjawab teleponnya. Halo juga, balasnya. Ada apa, Dit? Tanya aku penasaran. Kamu belum tidur ya? Kalau aku udah tidur, gak mungkin bisa angkat telepon kamu. Lagipun, aku belum ngantuk. Aku ingin tahu apa balasan Radit setelah mendengar jawabanku. Kamu dari dulu selalu gitu. Jawabannya itu loh, kadang bikin kesel. Kamu nanya, aku jawab dong. Iya deh, mana mungkin seorang Ayu mau ngalah. Oh ya, kalau kamu susah tidur, bayangin aku aja, pasti langsung tidur nyenyak. Aku tersenyum mendengar kalimat yang Radit lontarkan. Ye, ogah. Malam ini, aku juga pengen ngebayangin wajah ayunan hatiku. Pasti asik deh. Semoga bertemu dengannya dalam mimpi indahku. Gombalannya tetap tidak berubah dari dulu. Asik dong. Kalau boleh tahu, siapa tuh ayunan hatimu? Aku ingin tahu, apakah Radit telah memberikan sebutan itu kepada gadis selain aku? Ada deh, yang pasti dia sangat cantik. Senyumnya itu loh,
Manis banget. Jawabannya membuatku makin penasaran. Iya deh, semoga harapanmu terkabul ya. Ketemu dia dalam mimpi. Aku berusaha bersikap tenang. Sebenarnya lebih enak ketemu langsung sih. Terserah kamu deh. Udah ya, aku mau tidur. Aku merasa kecewa, entah apa penyebabnya. Oke, bye ayunan hatiku. Dia masih saja menggunakan sebutan itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Akhirnya, aku pun menutup telepon. Sebenarnya, aku sangat ingin bertanya kepada Radit, kenapa dia masih memanggilku dengan sebutan itu. Sebutan yang tidak pantas lagi ditujukan kepadaku, karena saat ini aku bukan ayunan hatinya. Sebulan setelah pertemuanku kembali dengan Radit, kami pun makin dekat. Dia sering mengirim pesan dan bahkan menelponku. Dia mulai perhatian kepada aku, mengingatkan tentang banyak hal. Aku bingung dengan perhatiannya. Sikapnya yang seperti itu membuat diriku merasa kalau dia masih memiliki perasaan seperti dulu. Namun, aku segera menepiskan rasa itu, karena sangat tidak mungkin kalau Radit belum memiliki seseorang yang istimewa dalam hidupnya. Aku sangat yakin bahwa wanita di luar sana pasti berebut untuk mendapatkan cinta Radit. Dia gagah dan tampan. Aku saja mulai tertarik kembali dengan perhatiannya. Rasa pedulinya juga telah membuat diriku ingin selalu berada di dekatnya. Akan tetapi, aku tidak berani berharap lebih karena takut terjatuh. Biarlah waktu yang menjawab semuanya. Jika seandainya kami ditakdirkan untuk bersatu kembali, aku pasti akan sangat bahagia. Namun, bila kami kembali terpisah, aku juga harus berusaha ikhlas dan lapang dada. Entah sejak kapan, perasaanku kepadanya mulai tumbuh seperti beberapa tahun yang lalu. Mungkin ini terlalu cepat, tetapi itulah yang kurasakan dari lubuk hati yang paling dalam. Rasa cintaku kepada Radit kini telah kembali lagi. Dulu saat berpisah dengannya, aku merasa terpukul. Hidup terasa hampa karena harus kehilangan sosok pelindung bagiku. Butuh waktu yang cukup lama. Akhirnya aku kembali bangkit tanpa Radit. Bayang-bayangnya selalu menghiasi mimpi-mimpiku. Rasanya hati ini benar-benar terluka saat itu. Seiring berjalannya waktu, akhirnya aku berhasil mengeluarkannya dari hatiku. Dia pun hilang dari ingatan. Bahkan sedikit pun tak pernah teringat lagi tentang kisahku dengannya. Semua tentangnya telah terhapus hingga aku sukses melupakan wajahnya. Kenapa sekarang dia kembali lagi? Pertanda apa ini? Cinta yang telah musnah sekarang kembali berkobar bagaikan api yang membara. Apa yang harus kulakukan dengan perasaan ini? Salahkah aku jika kembali berharap kepadanya? Aku tidak mampu menghapus rasa yang telah tumbuh secara tiba-tiba dan tanpa disengaja. Hatiku berbunga-bunga saat dia kembali menggodaku seperti dulu. Aku terbuai dengan setiap ucapan indah yang keluar dari mulutnya. Mampukah aku menahan rasa yang telah bergejolak ini? Hari ini seperti biasa, aku menemani mama belanja bulanan di supermarket dekat rumah. Tempat pertemuanku yang kedua kali dengan Radit. Aku sangat kaget melihat pemandangan yang ada di depan mata. Radit dan seorang wanita berjalan berdua sambil memilih barang-barang belanjaan. Hati ini sangat sakit. Aku merasa lemah. Ternyata apa yang kutakutkan akhirnya terjadi. Radit telah memiliki kekasih. Tidak ada lagi harapan bagiku untuk kembali bersamanya seperti dulu. Wanita yang berada di sampingnya sangat mesra menggandeng lengan kanannya. Ingin rasanya berteriak sekuatnya karena merasa tidak sanggup menerima kenyataan pahit ini. Aku berusaha menghindari mereka karena tidak ingin jika Radit melihat wajahku yang penuh dengan kekecewaan. Sungguh, rasanya tidak percaya dengan apa yang telah kulihat hari ini. Kalau memang dia sudah memiliki kekasih,
Kenapa dia masih berusaha memberikan perhatian lebih kepadaku? Kenapa dia masih menggunakan sebutan yang dulu? Aku tidak sanggup menghadapi kenyataan ini karena benar-benar belum siap. Diriku masih ingin diperhatikan oleh laki-laki itu. Terlalu cepat bagiku harus kehilangan dia untuk kedua kalinya. Anganku pun kembali mengingat masa-masa indah saat bersamanya dulu. Apa alasan kamu mencintaiku, Dit? Tanyaku saat itu. Tidak ada alasan untuk mencintaimu. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan cinta dariku. Jawabannya membuat hatiku seolah-olah akan meleleh. Kenapa kamu memilih aku? Tanyaku lagi. Karena hatiku sudah mentok di kamu. Jawabannya selalu meyakinkan. Bagaimana kalau kita berpisah suatu saat nanti? Tak akan kubiarkan hal itu terjadi. Kalaupun iya, aku akan berusaha untuk tetap mempertahankan cinta dan perasaanku hanya untukmu. Aku akan berusaha semampuku agar kita kembali bersatu. Kadang aku bingung, Radit yang masih memakai seragam putih biru kala itu telah mampu berpikir layaknya orang dewasa. Jawaban yang dia berikan dari semua pertanyaanku selalu membuat hati ini terlena. Apakah Radit telah memiliki kekasih baru?